Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan profesi para tenaga honorer atau jabatan honorer yang diwacanakan diangkat menjadi P3K atau PNS paruh waktu. Informasi selengkapnya ayo disimak dan ditonton video berikut ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut P3K paruh waktu atau part-time ini akan menjadi salah satu status kepegawaian baru untuk menggantikan posisi atau status tenaga honorer yang direncanakan akan dihapus pada bulan November tahun 2023. Hal ini untuk memastikan di dalam penghapusan tersebut tidak ada pemutusan hubungan kerja. Menpan RB Abdullah Aswar Anas menyebutkan bahwa jenis pekerjaan tenaga honorer yang akan dialihkan menjadi P3K part-time ini ternyata tidak seluruhnya, akan tetapi hanya ada beberapa profesi saja, diantaranya adalah petugas kebersihan atau cleaning service. Menpan menyebutkan bahwa cleaning service itu tidak harus cek lokasi pagi sampai sore atau tidak perlu hadir di kantor pagi hingga sore hari, sehingga dimungkinkan salah satunya adalah konsep paruh waktu. Tapi ini masih dalam proses pembahasan, itu yang diungkapkan oleh Menpan RB kepada mediadetik.com. Sementara itu rekan-rekan sekalian, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus menambahkan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang bisa masuk di dalam kriteria P3 part-time adalah sopir dan guru SMP SMA. Masih banyak lainnya yang akan disesuaikan dengan masing-masing pengguna institusi. Ia menyebutkan bahwa semuanya bisa di-part-time-kan. Sebagai contoh, untuk jabatan sopir ataupun guru SMP dan SMA atau orang yang berminat saya cukup part-time saja, jadi sangat variatif, sangat fleksibel untuk menentukan. Jenis pekerjaan tenaga honorer yang dialihkan menjadi P3K part-time nantinya ini akan ditentukan oleh Menpan RB terkait dengan klasifikasinya. Nah, rekan-rekan sekalian, ternyata tidak seluruh tenaga honorer itu bisa diangkat menjadi P3K part-time, akan tetapi hanya ada beberapa profesi atau jabatan honorer yang bisa atau masuk di dalam klasifikasi P3K part-time. Nantinya aturan itu akan ditentukan oleh Menpan RB yang ditindaklanjuti melalui regulasi untuk menindaklanjuti rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang saat ini masih terus dibahas. Gus Pardi juga menyebutkan bahwa Pak Menpan dalam membuat surat nanti tentu berdasarkan masukan dan saran dari kepala daerah, bupati, gubernur, dan kementerian lembaga. Rekan-rekan sekalian, RUU ASN diharapkan dapat dibawa dalam rapat paripurna DPR RI sebelum November tahun 2023 ini. Dengan begitu, rencana penghapusan tenaga honorer pada November 2023 dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Rekan-rekan sekalian, demikian video ini terkait dengan klasifikasi atau informasi terkait dengan jabatan honorer yang bisa diangkat menjadi P3K part-time atau P3K paruh waktu. Dari apa yang disampaikan oleh Menpan RB termasuk juga anggota Komisi 2 DPR RI ini, ternyata tidak semua jabatan honorer itu bisa diangkat menjadi P3K part-time, akan tetapi disesuaikan kembali dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing honorer. Rekan-rekan sekalian, demikian video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Ayo subscribe channel ini agar rekan-rekan sekalian terus mendapatkan informasi terbaru seputar tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.